Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang berteriak-teriak di sosial media bahwa kami tidak takut, kami tidak takut. Saudara, bagaimana sebenarnya cara kita menghadapi pandemi yang sedang terjadi di dunia ini? Ya, menurut saya saudaraku, memang kita menghadapi ini jangan panik. Karena bukankah pemerintah pun sudah berkata bahwa jangan terlalu panik untuk menghadapi ini semuanya. Kita harus jujur dan terbuka bahwa sering sekali Tuhan berbicara kepada kita tidak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi. Saya membaca sebuah ilustrasi, mudah-mudahan ilustrasi ini memberkati kita semuanya. Saudaraku, pada suatu kali ada seorang bapak yang dia suka berdoa, dia suka memuji Tuhan, dan kita sebutlah bapak ini namanya Bapak Iman. Saudaraku, pada suatu kali di dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa di desanya terjadi sebuah musibah, yaitu banjir yang besar. Tetapi di mimpi itu juga dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Dan begitu dia terbangun dari tidurnya, dia tersedar dari mimpinya, maka dia sedang melihat kenyataan bahwa di luar rumahnya itu sedang terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, saudaraku, sampai keesokan pagi harinya hujan itu masih sangat kuat. Nah, sehingga anak dan istrinya berkata, ayo kita pergi mengungsi. Tapi Pak Iman berkata, tadi malam Tuhan berkata kepadaku bahwa dia akan datang menyelamatkan aku. Kemudian anak dan istrinya pun pergi meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian ada regu penyelamat datang. Mereka membawa perahu untuk menyelamatkan Pak Iman. Tapi apa kata Pak Iman? Pak Iman berkata bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan dia. Sehingga regu penyelamat yang memakai perahu pun meninggalkan Pak Iman. Waktu demi waktu air semakin naik, dan air sudah mulai naik ke atas bumbung rumah, sehingga Pak Iman pun harus naik di atas bumbung rumahnya. Beberapa waktu kemudian datang lagi regu penyelamat menggunakan helikopter, dan mereka mengulurkan tangga berbentuk tali kepada Pak Iman, dan mereka berkata, hei Pak Iman, jangkau talinya, kami akan menarik engkau naik ke atas, sebab hujan belum reda dan banjir akan semakin naik. Tetapi Pak Iman kembali menjawab bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan aku. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada aku. Sehingga regu penyelamat pun meninggalkan Pak Iman. Keesokan harinya dikisahkan bahwa Pak Iman ditemukan sudah meninggal karena terendam oleh banjir. Waktu menuju ke surga, Pak Iman berkata kepada malaikat, waktu aku berdoa, Tuhan berkata bahwa dia akan menyelamatkan aku. Tetapi saya menunggu, kenapa Tuhan tidak menolong aku waktu terjadi banjir? Malaikat berkata, Tuhan sudah menolong engkau. Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah mengirimkan anak dan istrimu untuk mengingatkan engkau. Tapi engkau tidak pedulikan. Tuhan sudah mengirimkan regu penyelamat naik perahu, tapi engkau juga tidak menghiraukan. Dan kemudian Tuhan juga mengirimkan regu penyelamat, tapi juga engkau tidak menghiraukan. Bukan Tuhan tidak menolong, tapi engkau yang tidak mau ditolong. Lewat ilustrasi ini, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa terkadang Tuhan boleh berbicara lewat siapapun. Dan hari-hari ini saya sedang berpikir bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat pemerintah yang ada. Dan Tuhan sedang mengingatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita punya iman. Kita tidak takut, itu sudah pasti. Tapi mari kita kerjasama. Jangan lawan Tuhan, jangan lawan pemerintah. Sebab saya sedang berpikir bahwa tulah yang terjadi di Mesir itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu, mari tetap hidup di dalam iman, jaga kebersihan, kerjasama dengan pemerintah. Kiranya kita tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.